Kemudian, beberapa anggota polisi ini memberikan tembakan peringatan untuk bisa menertibkan orang-orang yang sedang berada di sana dan mencegah agar tidak ada yang kabur. Nah, tapi geng, tanpa disangka-sangka, setelah polisi memberikan tembakan peringatan, ternyata ada tembakan balasan. Anggota polisi yang lain seketika kaget ketika melihat 3 rekan mereka mendapatkan serangan timah panas. Lalu mereka berusaha untuk mengevakuasi rekan-rekan mereka tersebut yang menjadi korban ke tempat yang lebih aman. Nah, ingat ya geng, kejadian kayak gini kita tidak bisa menyamaratakan semua. Kita tidak bisa menyalahkan semua anggota atau semua yang ada di instansi. Masih banyak kok polisi baik dan TNI baik di negara kita. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, lagi viral banget geng. Berita mengenai gugurnya 3 anggota kepolisian karena didor oleh oknum TNI. Oke, sebelum kita memulai kontennya, ada baiknya kita semua berbelasungkawa atas kejadian ini dan memanjatkan doa kepada 3 korban di dalam kasus ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Jadi geng, beberapa waktu yang lalu gue juga udah pernah membahas kasus pertikaian antara oknum TNI dengan oknum polisi di Papua Barat Daya. Nah, kejadian itu sekitar 1 tahun yang lalu lah. Nah, gue nggak menyangka kejadian ini terjadi lagi. Dan kali ini ternyata sangat viral kasusnya karena yang menggemparkan itu adalah 3 anggota polisi meninggal dunia di dalam kasus ini. Kasus ini belum lama terjadi dan peristiwanya itu di Provinsi Lampung, yang mana ketika 3 orang korban yang merupakan anggota polisi ini menggerebek sebuah arena sabung ayam, yang mana di dalam penyelidikan dikatakan nih, dicurigai kalau sabung ayam tersebut dibackingi oleh oknum anggota. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena bagaimana bisa 2 instansi yang seharusnya bertugas saling melindungi malah terlibat pertikaian sampai ada nyawa yang harus melayang. Apalagi kejadian ini bukan sekali terjadi. Ya walaupun sebenarnya kalau kita berbicara tentang aparat di negara kita, ya memang hal-hal seperti ini itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu aja. Nggak semua tentara ya terlibat masalah, nggak semua juga anggota polisi terlibat masalah. Ya anggotanya kan banyak gitu geng. Pasti ada 1-2 orang yang bermasalah. Kejadian-kejadian kayak gini benar-benar meresahkan kita sebagai masyarakat. Dan di video kali ini, gue akan merangkum kronologi kasus ini dari berbagai sumber. Dan kita akan membahas mulai dari kronologi sampai penyelidikan kasusnya. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam kronologi kejadian. Jadi geng, kejadian ini terjadi di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada hari Senin sore, tanggal 17 Maret tahun 2025. Ketika itu, polisi sedang ingin melakukan penggerebekan di arena sabung ayam yang ada di lokasi tersebut karena sebelumnya ada masyarakat yang melaporkan kepada polisi bahwa dicurigai di lokasi itu ada tempat untuk melakukan perjudian sabung ayam. Nah, ada informasi yang beredar dan diketahui oleh polisi kalau tempat sabung ayam tersebut dicurigai ya dimiliki atau dibackingi oleh oknum anggota. Nah, di dalam kasus ini ya, dari beberapa sumber yang gue baca di media nih geng, kalian bisa cek langsung sumbernya. Dikatakan ini adalah milik oknum anggota TNI yang bernama Kopka Basar dan Peltu Lubis. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian itu memutuskan untuk melakukan penggerebekan di lokasi yang dimaksud. Ketika itu, ada 17 anggota polisi yang diterjunkan. 3 diantaranya yaitu Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin Waikanan, terus ada Bribka Petrus Aprianto selaku Bintara Polsek Negara Batin, terus ada Bribda M. Galip Suryaganta selaku Bintara Satreskrim Polres Waikanan. Penggerebekan tersebut dipimpin oleh Ibda Engga dari Polres Waikanan, Satuan Samapta, serta Polsek Negara Batin. Nah, namun karena informasi yang beredar pemilik sabung ayam itu adalah oknum anggota, maka ke-17 personel polisi tersebut mempersiapkan diri ya karena yang mereka hadapi bukan sipil, melainkan sesama aparat keamanan negara. Nah, pada saat para anggota polisi
polisi ini sampai di lokasi yang menjadi tempat sabung ayam tersebut, nah mereka sempat melihat adanya sekumpulan orang yang memang sedang melakukan sabung ayam di saat itu. Nah jadi udah fix tempat tersebut beneran tempat sabung ayam. Kemudian beberapa anggota polisi ini memberikan tembakan peringatan untuk bisa menertibkan orang-orang yang sedang berada di sana dan mencegah agar tidak ada yang kabur. Nah tapi geng, tanpa disangka-sangka setelah polisi memberikan tembakan peringatan, ternyata ada tembakan balasan. Nah ada yang ngebales tembakan itu. Dan posisinya ketika para anggota polisi ini sudah mau mundur setelah melakukan penggerebekan, karena ketika dilepaskan tembakan peringatan ternyata ada yang lawan, ada yang membalas gitu. Nah akhirnya polisinya memilih untuk sedikit mundur. Dan di saat mereka mundur terjadilah beberapa kali letusan senjata yang mengakibatkan gugurnya 3 anggota polisi, yaitu Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galip Suryaganta. Ternyata tembakan balasan tersebut bukan ditembak ke langit, tapi langsung menuju ke arah target. Anggota polisi yang lain seketika kaget ketika melihat 3 rekan mereka mendapatkan serangan timah panas. Lalu mereka berusaha untuk mengevakuasi rekan-rekan mereka tersebut yang menjadi korban ke tempat yang lebih aman. Nah setelah insiden itu, ketiga anggota polisi yang gugur ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses autopsi. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai proses penyelidikan atas kasus penembakan 3 anggota polisi ini. Jadi geng, pihak kepolisian daerah Lampung langsung melakukan koordinasi dengan polisi militer Kodam atau Pomdam 2 Sriwijaya untuk bisa mengusut kasus ini secara tuntas. Karena itulah dilakukan penyelidikan gabungan oleh kepolisian daerah Lampung bersama dengan Pomdam 2 Sriwijaya dengan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi penggerebekan sabung ayam sekaligus yang menjadi tempat kejadian perkara penembakan. Dari hasil olah TKP, petugas gabungan menemukan adanya bukti 12 selongsong peluru yang ada di lokasi. Nah, kalau ada 12 selongsong, berarti ada sebanyak 12 kali tembakan pada saat itu. Dan 12 selongsong ini akan dilakukan proses identitas dengan menggunakan laboratorium forensik serta mencari tahu arah tembakannya. Selain itu, aparat juga menemukan sejumlah barang yang diduga terkait dengan sabung ayam. Nah, masalahnya adalah cuma selongsongnya aja nih yang ditemukan, tapi senjata yang digunakan ini masih belum dapat diidentifikasi. Namun di lokasi tersebut, peredaran senjata api itu memang ya udah hal yang wajar memang. Jadi beberapa orang di sana mengakui ada penyebaran atau penjualan senjata api ilegal di daerah itu. Nah, lokasi tempat di mana sabung ayam tersebut berada merupakan area yang disebut dengan Texas atau daerah hitam yang menjadi tempat beredarnya banyak senjata api rakitan. Nah, di sana senjata ilegal itu sudah beredar secara turun-temurun. Dan masyarakat sekitar pun mengetahui hal ini. Makanya untuk melacak senjata api rakitan ini nggak semudah itu geng. Karena bisa jadi untuk satu senjata menggunakan berbagai komponen yang berbeda. Tapi gue mendapatkan informasi nih geng, kalau senjata yang dipakai ini ternyata bukanlah senjata rakitan. Nah menurut kalian gimana tuh geng? Apa itu senjata rakitan atau bukan? Atau mungkin itu memang pelurunya peluru asli dan sudah terdaftar tapi justru senjatanya rakitan. Karena kalau dia pakai peluru yang resmi asli terdaftar ya maka bisa di tracking. Karena kabarnya ya setiap peluru itu ada kodenya. Untuk hasil otopsinya memang ditemukan lubang bekas tembakan senjata api di tubuh ketiga korban. Pada jenazah Ibtu Lusianto ditemukan adanya lubang bekas peluru yang meluncur dari arah depan dada tepat di bagian kanan. Ketika diotopsi, proyektil peluru tersebut ditemukan menembus sampai rongga dada sebelah kiri. Lalu pada jenazah Bribka Petrus ditemukan adanya ya bekas peluru dari arah depan persis sebelah mata kiri. Dan saat dilakukan otopsi, proyektilnya ditemukan ada di bagian tempurung kepala. Sementara jenazah Bribda Galip itu terdapat bekas peluru yang ada di sisi kiri bibir yang menembus ke rongga mulut. Nah, ketika dilakukan otopsi, proyektil peluru tersebut ada di bagian tempurung kepala belakang dan tenggorokan. Dan saat dilakukan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Namun masih belum diketahui nih siapa yang melakukan aksi ini atau tersangkanya siapa di saat itu. Karena memang harus dibuktikan melalui pengecekan proyektil, balistik, dan senjata yang digunakan. Hingga keterangan dari para saksi juga dibutuhkan. Nah tapi masalahnya itu geng, sampai gue meriset pembahasan ini, senjatanya aja belum ketemu. Sehingga untuk penyelidikan mengenai senjata apa yang digunakan masih simpang siur. Meskipun begitu, penyidik masih terus melakukan penyidikan untuk bisa mengungkap dengan terang kasus ini. Nah, namun walaupun senjata yang digunakan dikabarkan belum ditemukan, namun tersangkanya sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan profil dari para korban serta tersangka di dalam kasus ini.
Jadi seperti yang udah kita ketahui ya geng, kalau dari insiden ini ada 3 orang korban. Gua akan jelaskan satu persatu korbannya. Yang pertama adalah Ibtu Lusianto. Beliau ini menjabat sebagai Kapolsek Negara Batin sejak tahun 2023. Sebelum menjabat sebagai Kapolsek Negara Batin, beliau ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Semaka, Polres Tanggamus. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan kepada siapapun, baik anggotanya maupun ke masyarakat sekitar. Dan hal ini bisa dilihat dari beberapa hari sebelum insiden, yaitu sekitar tanggal 13 Maret tahun 2025, Ibtu Lusianto ini sempat membagikan 50 paket takjil kepada warga sekitar. Dan dia itu bersama anggota kepolisian lain. Nah, lalu yang kedua, ada Aibda Petrus yang meninggalkan anak yang masih berusia 6 bulan. Sebelum kejadian naas ini terjadi, Aibda Petrus ini memiliki rencana untuk mudik ke Palembang. Nah, namun sayangnya takdir berkata lain. Kakak Aibda Petrus yaitu Sarposa itu sempat bercerita. Adiknya dikenal sebagai sosok yang pendiam. Dia jarang bercerita, jarang bicara termasuk ketika sedang kumpul acara keluarga. Tapi di satu sisi, Petrus adalah seorang adik yang sangat perhatian kepada keluarga karena selalu berpesan untuk keluarga agar hati-hati dan menjaga diri. Nah, Sarposa itu mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Aibda Petrus sekitar 5 bulan yang lalu. Dan di saat itulah Aibda Petrus mengatakan rencananya untuk pulang ke kampung di Palembang. Kemudian yang terakhir geng adalah Bribda Galip. Nah, dikabarkan ada cerita pilu dari Bribda Galip ini. Sebab sebulan sebelum meninggal, ayahnya itu ternyata meninggal terlebih dahulu di tanggal 17 Februari tahun 2025. Selain itu, nenek dari Bribda Galip juga meninggal dunia. Nah, baik ayah dan nenek Bribda Galip ini meninggal di rumah sakit yang sama. Dan setelah ayahnya meninggal, Bribda Galip pun menggantikan peran ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Dan pihak keluarga juga meminta untuk mengurus pindah tugas ke Bandar Lampung agar bisa mengurus dan menemani sang ibu. Karena ibunya adalah ya ibu rumah tangga dan sekarang ya, jadi orang tua tunggal gitu kan. Nah, kebayang gak tuh gimana sedihnya geng? Nah, dan pamannya yang bernama Chandra itu sempat bercerita Bribda Galip ini merupakan sosok yang ceria dan periang dan gak pernah aneh-aneh. Orangnya sopan dan ibadahnya juga rajin. Dan sejak masih kecil, dia sudah bercita-cita untuk menjadi polisi. Karena setelah lulus SMA sekitar tahun 2020, Bribda Galip ini ya sudah rutin untuk berolahraga supaya bisa lolos seleksi masuk polisi. Dan menurut Chandra, pihak keluarganya itu tidak memiliki firasat apapun sebelum kepergian Bribda Galip. Dan beberapa hari yang lalu, Bribda Galip ini dan keluarganya sempat buka puasa bersama di kampung halaman. Dan kepergian ketiga anggota polisi ini membawa luka yang mendalam bagi pihak keluarga. Ya gimana enggak geng, mereka gugur tugas di bulan Ramadan yang sebentar lagi bakal lebaran. Dan dari ketiga orang yang meninggal dunia ini, di balik cerita itu semua kayaknya orang-orang baik ya. Dan kenapa ya orang-orang baik itu cepet banget dipanggil gitu ya. Gue juga merasa aneh dan heran banget gak sih? Bentar lagi lebaran, jadi acara kumpul keluarga besar mereka bakal dipenuhi dengan kedukaan. Ya namun sekarang ya semuanya sudah tinggal cerita. Isak tangis pun tidak terbendung ketika mendengar kabar bahwa anggota keluarga mereka gugur di dalam tugasnya. Dan pihak keluarga juga meminta agar pelaku ditangkap dan diberikan hukuman yang sebanding dengan perlakuannya terhadap para korban. Rencananya, Ibtu Lusianto akan dimakamkan di TPU Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan, Komering Ulu atau Oku Timur. Nah, Bribka Petrus itu akan dimakamkan di TPU Sumber Agung, Kecamatan Buai Madang, Oku Timur. Sementara Bribda Galip akan dimakamkan di kampung halamannya di Bandar Lampung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada ketiga anggota polisi yang gugur ini. Dan Lusianto yang sebelumnya berpangkat Ibtu dinaikkan menjadi Ajun Komisaris Polisi atau AKP Anumerta Lusianto. Nah, Petrus yang sebelumnya berpangkat Bribka menjadi Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda, sehingga pangkatnya menjadi Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Dan untuk Galip sebelumnya yang berpangkat Bribda dinaikkan menjadi Brigadir Polisi 1 atau Bribtu, sehingga menjadi Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Selain itu, Kapolri juga akan memberikan santunan kepada ahli waris para korban. Nah, jadi geng, pelaku dari kasus ini diketahui bernama Kopka Basar dan Peltu Lubis. Nah, Kopka Basar sendiri adalah anggota TNI yang berasal dari Koramil 07 Negeri Agung Waikanan. Dia merupakan warga dari kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung. Di kampungnya, Kopka Basar ini diduga memiliki arena sabung ayam di letter S, register 44, Kampung Karangmanik. Ada sebuah akun di X yang memposting bagaimana penampilan dari Kopka Basar ini.
ada sebuah video yang memperlihatkan Kopka Basar memegang senjata api dan menembakkan senjata tersebut. Nah, netizen curiga kalau senjata api di video itu adalah alat yang digunakan untuk mengeksekusi ketiga korban, yaitu ketiga almarhum polisi tadi. Nah, ada sebuah video yang beredar di sosial media yang memperlihatkan Kopka Basar ini mengajak orang-orang untuk menonton judi sabung ayam, dan kabarnya video tersebut direkam di hari kejadian. Kalau dilihat dari perawakannya, ya mirip dengan foto Kopka Basar yang lain. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S. Yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI. Namun, tim penyidik tidak mau terburu-buru mengambil keputusan apakah itu tempat yang sama dan di hari yang sama ketika insiden penembakan terjadi atau bukan. Makanya, karena itu, video yang beredar tersebut tetap akan diperiksa oleh pihak penyidik untuk memastikan kapan dan di mana video itu dibuat. Dan sementara untuk identitas lengkap dari Peltu Lubis, gua nggak menemukan informasi yang jelas. Jadi mungkin di antara kalian ada yang punya informasinya, ya bisa berbagi di kolom komentar. Dan setelah insiden penembakan tersebut, Peltu Lubis menyerahkan diri beberapa jam setelah kejadian. Ya mungkin dia merasa bersalah, nggak tenang hidupnya karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Akhirnya dia memilih untuk menyerahkan diri. Nah, tapi Kopka Basar ini agak beda, geng. Nggak seperti Peltu Lubis. Dia dikabarkan melarikan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya sendiri. Dan di dalam video yang beredar, ketika Kopka Basar ini ditangkap, dia sedang memakai kaos loreng khas tentara. Dan di saat ingin dibawa, keluarga dari Kopka Basar ini terlihat sangat sedih. Bahkan istrinya sempat memeluk Kopka Basar serta mencium kedua pipinya. Nah, setelah itu Kopka Basar juga sempat mencium kayak anak kecil gitu, anak bayi, mungkin anaknya dia atau siapa gitu ya. Baru setelah itu dia digandeng oleh dua prajurit dari polisi militer untuk masuk ke dalam mobil. Dan saat ini mereka sudah ditahan di Denpom Lampung. Nah, namun Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya yang bernama Eko itu belum bisa menjelaskan apa peran terduga pelaku dalam insiden ini. Nah, beliau juga tidak menjelaskan berapa jumlah anggota TNI yang terlibat di dalam permasalahan ini. Pak Eko ini meminta agar menunggu hasil penyelidikan terlebih dahulu. Dan namun Pak Eko mengatakan pihaknya akan menindak tegas jika ada anggota TNI yang terbukti terlibat di dalam insiden ini. Sekarang kita akan masuk nih, geng, ke dalam pembahasan mengenai respon dari berbagai pihak atas insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi ini. Jadi geng, insiden yang menewaskan anggota kepolisian tersebut membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit angkat bicara. Beliau mengatakan kalau dia serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk melakukan investigasi terkait penembakan terhadap 3 polisi tersebut. Nah, beliau mengatakan bahwa kasus ini akan ditangani hingga tuntas. Nah, untuk itu Pak Listio Sigit meminta agar semua personel kepolisian tetap bekerja dengan baik dan penuh semangat. Sinergi dan solidaritas harus tetap dijaga oleh seluruh personil. Dan untuk respon dari TNI-nya sendiri, seperti yang udah gue katakan sebelumnya, kalau memang ada keterlibatan oknum TNI yaitu Kopka Basar dan Peltu Lubis, tapi mereka berdua akan tetap diberi sanksi tegas oleh pihak TNI, geng. Jadi tidak ada di sini yang keberpihakan gitu. TNI berusaha transparan, pihak kepolisian juga berusaha transparan. Kemudian insiden ini menjadi sorotan dari Ketua DPR yaitu Bu Puan Maharani. Nah, beliau meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas dan pelakunya mendapatkan sanksi yang setimpal. Nah, Bu Puan juga meminta agar TNI dan Polri bekerja sama dalam melakukan investigasi atas kasus ini demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan selain itu, Bu Puan juga berharap adanya evaluasi internal di institusi TNI untuk mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas ilegal di kemudian hari. Dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR yang bernama Pak Ahmad Syaroni itu menyebutkan kalau pelaku penembakan 3 polisi di Lampung ini ya harus dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu bahkan beliau bilang ditembak mati aja. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan hukuman yang seperti itu? Dengan usulan dari Pak Ahmad Syaroni. Pak Ahmad Syaroni berharap agar TNI dan Polri bisa menyelesaikan permasalahan ini karena peristiwa ini sudah terjadi beberapa kali. Terus juga Pak Ahmad Syaroni berharap agar semua sarana sabung ayam harus bisa diberantas karena itu judi. Dan Komisi 1 DPR juga meminta agar kasus ini bisa diusut dengan transparan. Bahkan kalau ternyata ada oknum besar yang berpotensi terlibat dalam jaringan sabung ayam, harus segera diungkap ke publik agar permasalahannya nggak cuma selesai di antara instansi aja, tapi juga peredaran sabung ayam ikut selesai. Mengingat peristiwa seperti ini yang sudah dikatakan sebelumnya pernah terjadi, yaitu konflik antara TNI dan Polri. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Kok bisa sering banget terjadi atau beberapa kali terjadi? Ada penjelasan dari Dr. Sri Sulastri selaku kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Beliau mengatakan insiden ini seharusnya nggak terjadi karena kedua lembaga ya harusnya memberikan rasa aman dan ikut menegakkan hukum di tengah masyarakat dan saling melengkapi.
Nah, tapi dari kejadian ini, pimpinan tertinggi dari TNI maupun kepolisian bisa melakukan evaluasi terhadap jajaran mereka, dan ini menunjukkan kalau setiap perjudian pasti ada backingannya dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ya khususnya ya dari oknum TNI atau Polri. Bu Sri ini menilai kalau nggak dibackingi pasti sudah ditindak oleh aparat dan pasti nggak akan ada nih, nggak akan menjamur hal-hal kayak gini. Nah tapi ya seperti yang kita tahu ya, banyak orang yang juga udah paham ya hal-hal kayak gini pasti ada backingannya dan dibiarkan aja. Bu Sri juga melihat seperti ada gesekan antara oknum TNI dan Polri, cuma nggak terlihat jelas di publik akan gesekan seperti apa. Dan hal ini memang sudah beberapa kali terjadi. Dan untuk kasus ini, Bu Sri melihat kalau oknum TNI lah yang salah. Nah, menurut Bu Sri kayak gitu. Karena pihak kepolisian hanya melepaskan tembakan peringatan, bukan mengarahkan tembakan ke pelaku. Dan dari sini ada perlawanan yang nggak seimbang yang berakhir seperti ini. Semoga secepatnya pemerintah bisa bertindak dan mencari solusi. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai kasus penembakan 3 anggota polisi oleh oknum TNI yang diduga membackingi judi sabung ayam di Lampung. Nah, ingat ya geng, kejadian kayak gini kita tidak bisa menyamaratakan semua. Kita tidak bisa menyalahkan semua anggota atau semua yang ada di instansi. Ya contoh kayak sekarang banyak orang yang menstereotipkan polisi beginilah, polisi begitulah, atau justru TNI begini, TNI begitu. Nah, itu nggak boleh geng, karena masing-masing orang memiliki pemikiran masing-masing, dan gue yakin banget masih banyak kok polisi baik dan TNI baik di negara kita. Yang oknum-oknum gini memang jumlahnya banyak, ya balik lagi ada jutaan anggota TNI, ada jutaan anggota Polri. Ya kalau kita bilang oknumnya ada 1000, ya bisa jadi namanya juga banyak gitu. Ya mau gimana lagi, dan itulah yang terjadi. Oke geng, itu dia pembahasan kita hari ini. Menurut kalian bagaimana tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.